Ketika melihat jejak merah dan ungu yang mengejutkan di lehernya, dia bisa mengetahui dengan sekilas bahwa itu adalah bekas dicekik. Dia mengerutkan kening, dan pikirannya sangat kacau. Setelah itu, dokter tua melihat luka besar yang berada di lengan gadis itu. Dokter tua mengerutkan kening dan berkata dengan nada suara yang serius, kondisi luka gadis ini agak parah. Aku sarankan lebih baik bawa ke rumah sakit. Dia biasanya hanya melihat pasien dengan penyakit dan cedera ringan di klinik. Selain itu, peralatan medis klinik juga belum lengkap. Jika dia menghadapi situasi khusus seperti luka parah begini, dia akan sarankan untuk pergi ke rumah sakit agar tidak menunda pengobatan. Aku juga tahu lebih baik bawa ke rumah sakit, tapi kamu juga tahu situasi kami. Kami tidak punya uang untuk bawa dia ke rumah sakit. Wanita tua itu menghelakan nafas dengan pasrah. Dia berhenti sejenak, tiba-tiba mengalihkan topik dan bercanda. Dokter tua, bisa pinjam sebagian dari tabungan hari tua kamu tidak? Tunggu, gadis ini bangun, minta keluarganya kembalikan uang itu padamu. Ah, aku tidak punya tabungan pensiun. Dokter tua melambaikan tangannya dan mengalihkan topik pembicaraan. Sebelum datang aku sudah dengar suami kamu ceritakan tentang situasi gadis itu. Aku ada bawa banyak obat untuk mengobati luka di lengannya. Jika kalian benar-benar tidak berencana untuk bawa dia ke rumah sakit, sementara aku akan obati gadis ini. Tunggu dia sadar. Kalian minta dia segera hubungi keluarganya untuk jemput dan bawa dia ke rumah sakit. Profesi dokter hanya untuk menghidupi keluarga saja. Dia tidak memiliki akhlak mulia untuk mengambil semua tabungan pensiun untuk menyelamatkan orang yang terluka. Selain itu, dia sering melihat berita bahwa ada beberapa pasien pergi ke rumah sakit sendirian tanpa membawa uang. Kemudian dokter dengan baik hati membantu pasien membayar dulu biaya pengobatan itu. Pada akhirnya pasien yang tidak bermoral itu malah memalingkan wajah dan tidak mengakuinya. Lalu, akhirnya seperti apa? Orang itu hanya bisa menganggap dirinya sial dan menganggap hal ini adalah sebuah pelajaran. Baiklah, merepotkan dokter tua untuk segera obati gadis ini. Desak wanita tua itu. Ketika melihat luka lengan gadis itu yang begitu parah, tetapi wajah pucatnya tidak menunjukkan rasa sakit sedikit pun, dia tampak tidak sadar diri. Wanita tua itu merasa khawatir. Tetapi mereka tidak punya uang untuk membawanya berobat ke rumah sakit. Bagaimanapun, biaya penginapan di rumah sakit saja harus menghabiskan sejumlah uang, ditambah lagi biaya perawatan dan lainnya. Rumah sakit itu bukan tempat beramal, mereka tidak akan menerima pasien tanpa uang. Tidak tahu kapan gadis ini akan bangun. Setelah dokter tua memberikan obat di lengan gadis itu, mengukur suhu badannya dan melihat angkanya masih normal, dia kemudian menyimpan kembali peralatan medis ke dalam kotak obat. Luka gadis ini sudah dikasih obat, tapi lukanya agak parah, mungkin akan demam karena infeksi. Ini adalah obat penurun demam 1 dosis. Tengah malam kalau kalian lihat dia demam, berikan obat penurun demam ini padanya. Lihat saja apakah besok dia bisa bangun atau tidak. Aku akan datang lagi besok pagi. Setelah menyerahkan obat penurun demam kepada kedua pasangan tua itu, dokter tua teringat sesuatu. Dia melanjutkan, kulihat bekas memar di leher gadis itu adalah bekas dicekik. Aku tidak tahu apakah dia telah menyinggung orang atau apa. Masalah tentang kalian selamatkan dia itu lebih baik jangan sebarkan dulu. Kalau preman itu tahu, kalian berdua akan terlibat. Tunggu gadis itu bangun, kalian tanyakan padanya. Dia melihat bahwa gadis itu terlahir dengan kulit yang halus dan lembut, penampilannya sangat cantik, terutama cincin yang berada di tangannya. Gadis itu pasti merupakan istri dari keluarga orang kaya. Jika hal itu adalah pembalasan dendam dari musuh, pasangan tua itu menyelamatkannya, mereka pasti akan mendapat bencana setelah ketahuan. Iya, kami tidak akan bilang. Kami juga minta dokter tua untuk jaga rahasia ini, wanita tua itu menjawab dengan gemetar karena ketakutan. Dokter tua ini lebih berpengetahuan daripada mereka. Perkataan dia cukup masuk akal.
Namun, pasangan tua ini tidak berpikir terlalu jauh, mereka berpikir kemungkinan besar karena penampilan gadis ini yang cantik, lalu terlihat oleh preman dan preman memiliki ide jahat tetapi mereka tidak berhasil sehingga mereka ingin membunuhnya. Dia biasanya keluar untuk memungut sampah sering mendengar orang paruh baya di desa depan membahas pada umumnya berita melaporkan demikian, dia bahkan mendengar bahwa ada beberapa pria mesum juga akan mengganggu sesama pria. Hal itu benar-benar menjijikkan dan tidak normal. Dokter tua memperingatkan beberapa hal lagi dan memastikan bahwa mereka telah mengingat semuanya. Dia kemudian pergi dengan membawa kotak obat setelah menerima tagihan pengobatan tersebut. Mengapa biaya pengobatan itu begitu mahal? Ketika dokter tua pergi, wanita tua itu merasa sakit karena terpikir bahwa biaya pengobatan satu kali tadi telah menghabiskan beberapa ratus ribu rupiah. Jika 3 atau 4 kali, maka uang tabungannya benar-benar akan habis. Luka gadis itu begitu parah, kalau pergi ke rumah sakit, mungkin lebih mahal lagi. Pemikiran lelaki tua itu cukup terbuka, tetapi dia menyetujui beberapa pendapat istrinya, kita bukan orang dermawan, tunggu gadis itu bangun, kita baru minta keluarganya bayar biaya pengobatan ini pada kita. Uang ini hanya pinjam sementara saja. Pada awalnya wanita tua itu memang memiliki rencana seperti ini. Dia merasa jauh lebih lega ketika mendengar apa yang dikatakan suaminya. Ya, tunggu keluarga gadis itu datang. Kita baru minta mereka bayar biaya pengobatan ini. Ayo, makan dulu. Aku hampir mati kelaparan. Desak lelaki tua itu. Dia berjalan menuju dapur dan mengeluarkan hidangan yang dihangatkan di dalam panci. Sementara, wanita tua itu pergi mengambil nasi. Sesudah makan. Setelah mandi, wanita tua itu membawa baskom berisi air panas ke dalam kamar dan mengeluarkan handuk baru yang enggan dia gunakan itu untuk mengelap wajah dan tangan gadis tersebut. Sejenak kemudian, wanita tua itu tiba-tiba berteriak pasangannya yang berada di luar kamar, "Pak, cepat masuk." Lelaki tua yang sedang duduk di ruang tamu mendengar suara itu dan berjalan ke dalam kamar dengan cepat. "Ada apa?" Ada yang bisa aku bantu? Tidak, kamu lihat cincin gadis ini sangat cantik, berlian berwarna merah muda, aku pertama kali lihat. Wanita tua itu berkata dengan kagum. Setelah mengatakan demikian, dia meletakkan telapak tangan putih dari gadis itu di telapak tangannya agar pasangannya bisa melihat dengan jelas berlian merah muda bersinar-sinar di bawah cahaya. Apakah kamu bodoh? Berlian itu transparan, mirip dengan kaca, tidak ada berlian berwarna merah muda. Kata lelaki tua itu dengan ekspresi tak berdaya, kemudian dia menebak, lihatlah gadis ini lumayan muda dan terlahir sangat cantik. Keluarganya mungkin terlalu melindunginya sehingga dia tidak punya banyak pengalaman di dunia bahkan tidak tahu seperti apa berlian asli itu, jadi dia tertipu oleh pria jahat dengan berlian palsu itu. Ketika mendengar apa yang dia katakan, wanita tua itu merasa kata-kata suaminya agak aneh. Tetapi dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Dia juga keras kepala. Kalau berlian mirip dengan kaca itu mana cantik. Cincin gadis itu jauh lebih indah daripada itu. Mungkin saja orang lebih suka yang cantik daripada yang mahal. Kata wanita tua itu. Lelaki tua itu menggaruk rambutnya dan berkata sambil tersenyum. Lain kali aku belikan satu untukmu, lebih besar dan lebih cantik dari ini. Lelaki tua itu menggaruk rambutnya dan berkata sambil tersenyum. Lain kali aku pergi beli satu untukmu, yang lebih besar dan lebih cantik dari ini. Wanita tua itu menikah dengannya, ternyata memiliki cincin kawin, yang merupakan cincin emas. Pada saat itu demi mengobatinya, wanita tua itu diam-diam menjual cincin tersebut. Setelah lelaki tua mengetahuinya, dia sangat marah. Walaupun dia mengetahui wanita tua itu menjual ke toko mana, pada saat itu dia juga tidak punya uang untuk membeli kembali. Kini waktu sudah berlalu begitu lama, pasti tidak ketemu lagi. Dia diam-diam menyimpan uang pribadi selama bertahun-tahun, sudah hampir cukup untuk membeli sebuah cincin emas. Orang mengatakan bahwa berlian itu sangat mahal dan sangat populer di kalangan anak muda. Jika wanita tua itu menyukai berlian,
maka dia harus menabung lebih lama lagi. Beli untuk apa? Umur sudah tua. Buat apa habiskan begitu banyak uang? Jangan main-main. Keluar, keluar, cepat keluar. Malam ini kamu tidur di lantai ruang tamu. Wanita tua itu berpura-pura galak dan berkata dengan tatapan jijik. Wanita tua itu berpikir di dalam hati, dia kira aku tidak tahu bahwa dia diam-diam menyimpan uang. Aku hanya diam dan pura-pura tidak tahu saja. Karena gadis yang koma itu tidur di ranjang satu-satunya di dalam rumah dan wanita tua itu harus merawatnya, jadi dia tidur bersamanya, sehingga lelaki tua itu hanya bisa tidur di ruang tamu. Oke, aku keluar, sepanjang hari begitu galak. Lelaki tua itu bergumam, berbalik dan berjalan ke arah pintu, dia berkata padanya dengan khawatir, aku di luar, malam kalau ada apa kamu teriak saja. Meskipun istrinya menolak untuk dibelikan, tetapi dia berpikir di dalam hati, tidak tahu berapa tahun lagi akan masuk peti, ketika masih hidup harus hidup bahagia. Cincin itu adalah bukti pernikahan. Soal uang, santai saja, pelan-pelan cari lagi. Oke, matikan lampu dan tidurlah. Tagihan listriknya sangat mahal. Tidak lama setelah wanita tua itu mengatakan demikian, lampu di kamar padam. Karena peringatan dokter tua, wanita tua itu tidak berani tidur terlalu nyenyak. Di tengah malam dia akan bangun sejenak dan meraba dahi gadis yang berada di sebelahnya untuk mengecek apakah dia demam atau tidak. Pada malam hingga jam 12 itu baik-baik saja, tetapi pada tengah malam gadis itu mengalami demam tinggi. Setelah wanita tua itu mengetahuinya, dia segera bangkit dan merebus air, kemudian menyuapkan obat penurun demam yang diberikan oleh dokter tua pada gadis itu. Namun, setelah memberikan obat penurun demam, demam tingginya masih belum turun. Kamu lihat, luka gadis ini begitu parah, sekarang dia demam tinggi lagi, apakah akan terjadi sesuatu? Lelaki tua itu berdiri di samping, memperhatikan wajah gadis itu yang memerah dan berkata dengan cemas. Mulutmu jangan sembarang ngomong, wanita tua itu memelototi suaminya, kemudian melihat jam alarm kecil yang berada di atas meja, dia berkata, 2 atau 3 jam lagi sudah subuh. Kamu pergi tidur sebentar, pagi nanti segera pergi panggil dokter tua. Jangan sampai dia demam hingga gila, aku akan salahkan kamu. Dia benar-benar menyukai gadis cantik ini, dan tidak ingin gadis ini terjadi apa-apa. Lelaki tua itu berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, kalau gitu aku tidur sebentar. Aku sangat capek, aku akan pergi cari dokter tua saat fajar. Setelah mengatakan demikian, dia berbalik dan berjalan keluar dari kamar. Wanita tua itu tidak bisa tidur, di tengah malam dia terus merawat gadis yang koma dan demam tinggi ini. Dia terus mengelap keringatnya, memberinya minum air putih agar dia tidak berkeringatan dan kehausan. Ketika hari mulai terang, lelaki tua itu bangun untuk mandi, lalu pergi ke klinik desa depan untuk memanggil dokter tua. Pada pagi hari, di rumah sakit kota Zaun, si kecil yang berbaring di pelukan Ezra itu terbangun karena kelaparan. Begitu dia membuka mulut, dia hendak menangis, tetapi langsung digendong oleh Ezra yang sepanjang malam tidak tidur tersebut. Clayton, sudah lapar ya? Jangan nangis, papi suapin kamu makan. Dia membujuknya dengan lembut, dan membuka bubur segar yang barusan diantar orang dengan satu tangan, kemudian menuangkannya ke dalam mangkuk. Si kecil ini mencium bau yang hampir mirip itu, dia menjilat mulut kecilnya, dan menatap ayahnya dengan penuh semangat. Ezra mencoba bubur itu, rasanya sedikit panas, Ezra tidak langsung menyuapinya. Akibatnya, si kecil tidak dapat makan sehingga si kecil langsung menangis. Ezra buru-buru meniup bubur itu hingga dingin. Dia mencoba sekali lagi sebelum menyuapkan si kecil. Ketika melihat anaknya makan bubur dengan lahap, dia merasa sedih. Dulu Kina berada di dalam rumah, putranya tidak akan kelaparan. Sekarang putranya hanya makan bubur yang tidak bergizi, sisanya tidak mau makan. Hanya 1 hari saja, putranya sudah lemas, tidak tahu apakah hal itu karena tidak ada Kina sehingga putranya tampak sedikit sedih.
Ketika memikirkan wanita itu dan video kapal yang terbakar oleh api itu, jantungnya berdenyut beberapa kali, hampir sesak napas. Dia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam dan menahan rasa sesak di dalam hati, kemudian lanjut menyuapi putranya. Ezra memegang gagasan di dalam hatinya. Selama dia tidak melihat mayat Kina, berarti Kina masih hidup. Ketika putranya hampir kenyang, telepon di atas meja tiba-tiba berdering. Dia meliriknya, panggilan masuk dari Judith. Dia segera mengangkat telepon itu. Semalam setelah bangun, dia ingin bergegas pergi ke lokasi kapal tenggelam. Tetapi, adik ketiganya mengatakan padanya bahwa dia telah memerintah Judith pergi ke sana untuk mengawasi penyelamatan kapal yang tenggelam. Ditambah lagi tubuhnya masih terluka. Kalau pergi juga hanya mengawasi orang mencari, putranya juga tidak mau ikut orang lain. Kalau dia pergi ke laut, dia pasti harus membawa putranya. Pada malam hari angin sangat kencang. Jika si kecil sakit karena masuk angin, maka akan berbahaya. Setelah mempertimbangkan dalam waktu yang lama, dia melihat si kecil yang sedang tidur di lengannya. Dia membatalkan niat ini. Dia melihat ponsel yang masih berdering di tangannya. Dia merasa sedikit panik dan takut akan mendengar kabar buruk. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, Ezra kemudian mengangkat panggilan tersebut. Tuan kedua, puing-puing kapal sudah pungut ke atas. Tidak ada mayat yang ditemukan di sekitarnya dan di atas kapal tenggelam, serta tidak ketemu nyonya muda kedua juga. Angin laut pada pagi hari agak kuat. Laporan dari Judith bercampur dengan suara angin laut. Tidak ada. Ezra bergumam dan mengucapkan kata-kata Judith di dalam hatinya. Walaupun api di atas kapal begitu besar, seolah-olah akan menghancurkan segalanya, tetapi setelah mendengarkan laporan dari Judith bahwa mayat belum ditemukan. Pada saat itu Ezra langsung meyakinkan bahwa Kina masih hidup. Dia hanya menghilang, tidak peduli berapa lama, bahkan seumur hidup, dia juga akan menemukannya. Judith tidak mengetahui apa yang dipikirkan tuannya. Dia membujuknya, Tuan muda kedua. Karena mayat nyonya muda kedua belum ketemu, maka nyonya muda kedua pasti masih hidup. Sebenarnya, Judith tidak terlalu optimis. Dia juga melihat video itu. Pada saat itu, api di kapal begitu besar. Bahkan dirinya yang sehat saja belum tentu bisa melarikan diri dengan selamat. Apalagi, nyonya muda kedua hanyalah seorang wanita lemah dan pada saat itu nyonya muda kedua sudah tidak sadar diri. Metode Ahri sangat sadis dan kejam. Terutama video yang difilmkan secara khusus itu, tidak ada yang berani mengatakan apakah nyonya muda kedua masih hidup pada saat itu.